Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kita bakal belajar gimana caranya menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini masuk modul pengolahan data dengan spreadsheet di modul 9. Teman-teman bisa lihat sendiri modul di GCR. Kita masuk aja langsung ke cara penggunaan fungsi-fungsi yang ada di sini. Oke, langsung teman-teman bisa coba buka aja Microsoft Excel-nya. Terus di sini teman-teman bisa coba dari yang fungsi pertama, lower, upper, trim, sama concatenate. Itu untuk fungsi manipulasi teks ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya bakal coba buat. Di sini ada nama fungsi, kemudian di kanannya ini bakal ada contoh penggunaan. Ini diwarnain aja biar enak dilihat. Terus di sini pertama dari lower lo ya. Oke. Lower itu singkatnya untuk menjadikan huruf kecil yang tadi huruf besar jadi huruf kecil. Ini misalnya teman-teman masukin string ini jadi huruf kecil. Contoh ya. Kita di sini coba masukin. Nah, teman-teman bisa masukin sel itu nulisnya di sini juga nggak apa-apa. Tapi di kliknya itu di klik atasnya. Jadi teman-teman kayak gini. Klik sel itu terus klik ini gitu. Di sini juga boleh. Cuma 2 kali ngekliknya gitu. Kalau saya lebih enak di sini karena lebih enak bisa dibaca aja. Lower. Kita cari, kita langsung tap aja. Kita misalnya tulis saya ingin makan nasi. Kita tutup. Nah, di sini bakal jadi huruf kecil semua. Kita lanjut dengan upper. Misalnya kita coba upper. Misalnya teksnya saya ingin makan nasi juga. Terus tutup kutip. Nah, ntar dia bakal jadi huruf besar. Teman-teman harus diperhatiin ya. Di sini tanda kutip kalau teman-teman pengen masukin sebuah kalimat atau kata gitu. Kutipnya harus kutip dua juga. Terus selanjutnya trim. Trim itu untuk menghapus spasi yang double. Contohnya eh, kita tulis di sini trim. Terus habis itu saya spasinya double nih contohnya. Spasi lagi ingin makan nasi. Terus tutup. Nah, ini dia bakal jadi spasi 1 kali atau kita tambahin lagi sampai 4 kali. Nah, dia bakal jadi 1 kali gitu. Misalnya teman-teman typo nulis kan jadi pakainya bisa pakai trim ini. Terus habis itu concatenate. Ini untuk gabungin misalnya Indra kece. Kita pengen gabungin jadi satu kata. Ini bisa. Contoh. Contohnya di sini. Misalnya kita tulis di sini uh, ins, habis itu di sini titut. Terus tadi ini apa nama fungsinya? Concatenate. Oke, teman-teman bisa coba aja concatenate. Nah, ini bisa masukin ins sama titik koma, titut. Terus kalau teman-teman dalam kurungin, nah ini tergabung udah jadi institut gitu. Nah, teman-teman perhatiin ya, di sini kita pakai titik koma ya, bukan pakai koma karena ini versi yang 2021 atau di atas 2016. Kalau ini versi lawas yang di modulnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke manipulasi teks juga, tapi di sini ada left, mid, right, length sama fin. Coba kita di sini mulai dari left. Left itu dia bakal mengambil berapa karakter dari kiri. Contoh, left, misalnya ada teks eh apa nih contohnya? Institut Teknologi Sumatera. Atau enggak saya ingin makan nasi aja sama kayak tadi. Saya ingin makan nasi. Kita pengen ambil berapa? 8. Atau kita pengen ambil 4. Dia bakal keambil saya yang di depan. Saya bakal keambil di depan sini ya. Terus habis itu kalau right juga sama. Nih. Right itu juga sama, tapi dia ambilnya dari kiri gitu. Misalnya uh, right ya. Oh, saya ingin makan nasi. Koma, titik koma. Kita ambil 4 tapi dari kanan. Nah, ini dia bakal ambil nasi. Nasi itu ya, teman-teman. Nah, coba kita perbesar biar mungkin enak dilihat ya. Selanjutnya, mid.
Mid itu kita mengambil karakter dari posisi karakter tertentu. Misalnya kita pengen ambil ini ya, atau kita kopas aja deh. Kita masukin sini. Terus masukin sini aja. Nah, titik komanya diganti jadi titik koma. Terus ini kutipnya nih ya, perhatiin. Kutipnya tuh jangan sampai ngopas juga. Kadang dia agak error kutip kalau dari ngopas. Nah, lihat nih. Kita mengambil dari 10 9. Nah, jadi mulai dari 10 karakter ke 10 ini dari sini ya, alias kan kita bisa hitung nih karakter ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita bakal ambil 9 karakter ke kanan. Nah, kalau kita enter, ambillah teknologi gitu. Terus apalagi nih, land itu kita eh, menjumlahkan berapa karakter yang ada di dalam situ. Contoh, kita kopas aja dari sini, tapi kita ganti ya, jadi tanda kutip yang ada di komputer di keyboard kalian, dan tanda kutip yang default dari PPT-nya karena itu agak ngebug gitu loh. Nah ini ke detek 27 atau enggak, saya ingin makan nasi berapa nih? Saya ingin makan nasi 21 gitu. Nah, selanjutnya fin. Nah, fin ini kita mencari nih. Tekno ini ada di karakter keberapa sih? Teknologi. Ada di sini kan? Atau alias karakter ke-10. Dimulai dari karakter ke-10, makanya dia muncul ke-10. Contoh, kita pakai saya ingin makan nasi lagi deh. Fin, misalnya. Fin, saya, atau gini. Bukan atau. Caranya tuh gini, kita cari apa yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin terus kutip titik koma, terus saya ingin makan nasi, kita tutup kurung, enter, hasilnya 6. Kenapa? Karena ingin itu berada di karakter ke-6 setelah saya habis itu spasi ini, mulai dari i ini gitu. Selanjutnya masuk ke manipulasi tanggal dan waktu. Teman-teman bisa coba sendiri. Ini date ini kalau kita coba kopas ya, dia bakal menghasilkan apa? Coba tulis di sini date. Kita kopas aja. Coba hasilnya apa? Oh, ini kita ganti titik koma. Kita ganti titik koma. Nah, dia hasilnya tanggal ya. Selanjutnya habis itu time juga ini jamnya jam 10, terus menit ke 27 jam 58. Time, jangan lupa diganti titik koma habis kopas. Nah, terus selanjutnya no itu tanpa parameter dia. Kalian tinggal tulis no dalam kurung, jadilah dia muncul tanggal dan jam hari ini. Today sama kayak no juga. Today dalam kurung. Nah, dia bakal menghasilkan tanggal hari ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke statistika. Max, min, average, count if sama sum. Nah, di sini kita contoh. Contoh kita bakal abang ambil data dari sini aja deh. Nah, contoh dari sini. Nah, kalian bisa buat sendiri juga datanya. Nah, terus di sini data ini kita pengen apain? Nah, ini kita pengen buat kayak eh, kita cari sesuatu dari data itu apa. Kita coba kopas dulu ya. Nah, contoh penggunaan. Terus nama fungsi. Nama fungsinya itu pertama apa? Ini kita close aja. Nah, oke. Terus nama fungsinya itu apa? Pertama, max. Kita nyari maksimal dari berat badan contohnya nih. Max. Sama dengan max dari data ini. Nah, teman-teman bisa langsung select aja.
Tapi harus kursor ada di sini, kursornya ya. Nah, terus habis itu di enter. Ketemulah 70. Min juga sama. Kita tulis min, terus habis itu kita select datanya. Enter, ketemu. Average juga sama. Average ya. Bukan average ya. Nah, ini dari sini sampai ke sini. Terus habis itu apa lagi tadi? Cone. Kita cari, ini kan ada 16 data kan. Harusnya muncul 16 kalau kita pakai cone. Kita tarik juga. Oh, ini belum nih. Ini lihat nih. Kalau kayak gini lihat nih, ini belum keselect nih ya. Jadi teman-teman harus tulis dalam kurung. Nah, ini baru select pengen tabel yang mana. Nah, terus 16 ada 16 data. Selanjutnya count if. Count if itu kita cari tapi dengan bersyarat. Carinya tuh kita pengen apa? Misalnya, dari tabel ini kita ingin mencari titik koma angka 51. 51 itu ada berapa sih di angka tabel itu? Ada 2. Nah, muncul ada 2 kan total. Selanjutnya, sum itu kita kayak jumlahin semua yang ada di datanya dari sini ke sini. Kita enter, ada 823 gitu. Selanjutnya, fungsi logika. Kita coba buat sheet baru aja lagi ya. Kopas lagi. Nah, di sini yang pertama n, habis itu or, not. Teman-teman bisa lihat nih, n itu punya dua kondisi. Kondisi kiri sama kondisi kanan. Kalau kondisinya itu sama-sama benar, dia bakal jadi true nilainya. Kalau kondisinya ada yang salah satu, itu dia bakal jadi false nilainya. Contoh. Contoh ya. N. Nah, ini kita panjangin aja deh. N. Misalnya kondisi pertama 5 lebih dari 4. Betul. Kedua, kondisinya itu 6 lebih dari 5. Betul. Dia bakal menghasilkan true. Kayak gitu. Contoh penggunaan lain. Misalnya, eh, di sini tuh teman-teman bisa kasih nilai 5, di sini 4. Nah, ini bisa teman-teman masukin ke dalam n-nya di sini. N 5 itu lebih dari 4, atau ini kan dia bergantung dengan selnya kan. Terus habis itu satu lagi itu misalnya 7 lebih dari 8, atau teman bisa gabungin lagi. Ini bakal jadi false. Kenapa? Karena di sini benar, cuma ini tuh salah. 7 itu harusnya dia kurang dari 8 gitu. Baru kalau mau turun gitu. Selanjutnya or. Habis itu not ya. Nah, dari or dulu. Or itu sebenarnya sama kayak n juga. Tapi dia tuh kalau salah satu ya benar, misalnya 5 lebih dari 4. Betul. Satu lagi, 7 lebih dari 8. Ini kan salah kan aslinya. 7 lebih dari 8. Cuma karena udah ada yang benar satu, dia bakal jadi true. True gitu. Teman-teman bisa juga ambil data dari sel-sel ini, bisa kayak tadi n. Terus selanjutnya not. Not. Teman-teman bisa ambil 4 contoh ya. Not itu apa sih sebelumnya? Not itu dia bakal membalikkan. Contohnya 5 itu lebih dari 4. Betul aslinya. Tapi not itu bakal menjadikan ini false. Kalau kata, nah ini bisa teman-teman ini juga improve. Misalnya not, misalnya 5 lebih dari 4. Terus habis itu titik koma, kasih n, tambahin. Terus n-nya itu misalnya 5 dari sini lebih dari kurang dari 4. Kurang dari ini. Nah, tebak nih hasil apa? Ini 5 lebih dari 4. Betul. N. N 5 kurang dari 4 salah. Habis itu ada koma lagi misalnya 6 lebih dari 4. 6 lebih dari 4 benar. Cuma ini tuh salah. Jadi N ini hasilnya salah. False. False atau bisa dibilang lagi nih. Ini dihapus aja deh ya. Salah deh. Ini kan hasilnya false. Sama si not ini bakal dijadiin true. Kalau teman-teman lihat, true dia bakal jadinya. Nah, ini coba bisa dipahami lagi ya logiknya pelan-pelan. Oke, kita lanjut ke apa lagi nih? Fungsi matematika. Oke, habis itu fungsi kondisi ya. Nah, ini bentar lagi selesai.
ABS, sin, SQRT, sama mod. ABS itu singkatnya, yang min itu bakal dijadiin plus semuanya, begitu. Kalau plus bakal dijadiin plus. Gitu. Sin itu dia yang plus itu bakal jadi plus satu, min itu dia bakal jadi minus satu, kalau nol dia bakal jadi nol gitu. Kita coba langsung aja deh di sini. Kita coba kopas aja. Nama fungsinya apa? ABS. Terus habis itu sama dengan ABS. Contoh min 2,7. Nah, ini nggak bisa ya kalau pakai titik ya. Teman-teman harus ganti koma. Kalau di Microsoft Excel 2016 ke atas. Jadi dia bakal jadi 27. Terus sin contoh ya. Sin dari 3,80 contoh ya. 3,3, ya. 3,8 ini bakal jadi 1. Cuma kalau sin dari misalnya min 3,6 dia bakal jadi min 1. Kalau satu lagi ini sin dari 0 dia bakal jadi 0 gitu. Terus SQRT itu akar ya. SQRT akar dari 121 atau dari 144 itu berapa? 12 kayak gitu. Mod itu sisa bagi. Contoh mod dari 20 dibagi 6 itu kan nggak bisa, tapi memiliki sisa bagi yaitu 2. Jadi 20 dibagi 6 sisa bagi dari 2. Kalau kita enter hasilnya 2. Seperti itu. Selanjutnya itu kondisi itu pengecekan. Biasanya tuh pakai if kita di sini ya. Kita di sini bisa coba tambahin aja. Nah, ini di sini masuk ke kondisi ya. Kondisi. Biar jadi batas ada warna kuning. Nah, fungsinya tuh pakai if gitu. If contoh ya nih. If misalnya kondisinya 5 itu lebih dari 4. Oke, benar. Dia maka akan menghasilkan lulus. Kalau salah, dia akan menghasilkan tidak lulus. Seperti itu. Atau contohnya kayak gini. Misalnya nilai kalian tuh 80. 80 nilai kalian lebih dari sama dengan KKM 75. Maka akan menghasilkan lulus dan tidak lulus gitu. Nah, oke, mungkin contohnya bisa kita coba di sini ya. Ada data 80, 70, 65, 75, 55. Nah, teman-teman bisa ambil data dari sini. KKM-nya itu kan 75. Nah, ambil data dari sini. Seperti itu. Paham? Kalau kita enter, dia bakal lulus. Nah, terus kita bisa tarik nih datanya ke bawah. Tidak lulus. Kenapa? Karena 70 itu lebih dari sama dengan 75 salah, makanya dia menghasilkan tidak lulus. Yang bawah juga seperti itu. 65 itu tidak lulus. Jadi kita pengen ngecek nih, nilai yang lebih dari sama dengan 75 itu yang dinyatakan lulus gitu. Contohnya. Nah, ini bisa teman-teman improve sendiri, nanti bisa dimasukin if di dalam if. Nah, itu bisa juga. Mungkin cukup sekian, takutnya kepanjangan juga videonya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Untuk yang latihannya ini teman-teman nanti bisa coba ya kerjain di modul ya, bukan di yang slide ini.